Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qtada bihudah, amma ba'd. Ya hadratul muhtaramin, yang saya hormati dan saya muliakan para habaib, sebagai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya keluarga daripada almarhum Al-Habib Ahmad bin Aqil Ba'bud, yang mudah-mudahan kesemuanya Allah subhanahu wa ta'ala berikan panjang umur, sehat wal afiah, diberikan keberkahan oleh Allah, amin Allahumma amin. Yang saya hormati para alim ulama sebagai pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan seluruh para alim ulama, para kiai, para ustadz, mudah-mudahan mereka semua diberikan panjang umur, sehat wal afiah, diberikan keberkahan sehingga bisa memimpin kita ke jalan yang diridhai Allah, amin Allahumma amin. Yang saya hormati umat kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat yang paling dirindukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh para hadirin yang mudah-mudahan pada siang hari ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan panjang umur, sehat wal afiah, diberikan rezeki yang lapang oleh Allah, sebagaimana doa Nabi yang diajarkan kepada keluarganya, Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amalin wa rizqan wasi'an la tu'adzibna alaih. Kita diminta untuk memohon mudah-mudahan diberikan kesehatan, tapi tidak hanya sehat-sehat yang berada dalam ketakwaan kepada Allah, diberikan panjang umur di dalam amal perbuatan yang baik. Mudah-mudahan Allah luaskan, lapangkan rezeki kita, yang kita tidak tersisa dunia akhirat karenanya, amin. Mudah-mudahan yang hadir diberikan barakah oleh Allah, berkah umurnya, berkah ilmunya, berkah amalnya, berkah rezekinya. Mudah-mudahan yang rezekinya sempit dilapangkan oleh Allah, yang punya utang Allah mudahkan untuk melunasi utang-utangnya, yang aminnya paling banter mudah-mudahan dan lunas, amin Allahumma. Oke, saya ngambilnya banter utangnya ada, insyaallah kabul, amin Allahumma. Yang rezekinya seret mudah-mudahan kei jembar, yang hadir masih jomblo waktunya nikah, belum nikah mudah-mudahan diparangi cetek jodohnya, amin Allahumma. Yang laki dapat wanita yang solihah, perempuan yang neriman, yang perempuan dapat jodoh laki-laki yang soleh, laki-laki yang tanggung jawab, laki-laki yang perhatian dan tidak medit, amin Allahumma. Yang sudah nikah mudah-mudahan ditambah anak cucunya, amin Allahumma. Soleh solihah anak istrinya, qabul hajatnya, amin Allahumma amin. Ini saya dikasih kembang. Setelah pertama kali saya dikasih kembang itu 13 tahun yang lalu waktu saya nikah, belum sama. Sekarang dikasih kembang lagi, insya Allah mawaddah warahmah, amin Allahumma. Insya Allah tambah anaknya, amin Allahumma. Ini bisa loh ini ya, belum sama. Mudah-mudahan insya Allah Allah tambahkan mawaddah sakinah dalam keluarga kami, amin. Karena kembang ini kan intinya wangi. Jadi katanya Habib Anak Husain Madinah itu dulunya adalah tempat di sana banyak penyakit, karena Nabi datang jadi bagus. Begitu juga kembang. Kembang ini kenapa di kuburan dikasih kembang, ada tumbuhan? Karena di sini bertasbih dan wangi. Insya Allah dengan dikasih ini mudah-mudahan kehidupan kita jadi wangi semua. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Saya ingin menceritakan satu kejadian di mana sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ini ada yang tanya sama Nabi. Sahabat tanya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad,
Ya Rasulullah, ayyun nasi khairun ya Rasulullah, manusia yang mana ya Rasulullah yang dikatakan baik ya Rasulullah? Sinten menungso ingkang saya niku sinten Kanjeng Nabi? Siapakah yang dikatakan orang yang baik? Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang dimaksud Nabi sebagai orang yang baik. Amin Allahumma amin. Fa ajabahu sallallahu alaihi wasallam, dijawab oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nabi menyebut yang pertama, man tola umruhu, orang yang baik kata Nabi, man, orang-orang yang tola, panjang, umruhu, umurnya kata Rasulullah. Mudah-mudahan yang di sini semua dikasih panjang umur, amin. Dikasih barokah umur, amin Allahumma. Karena kalau kita lihat umur hadirin, kata Nabi Muhammad SAW, a'mar ummati ma baina 60 wa 70. Umurnya kita itu antara paling panjang antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit kata Nabi yang lebih dari itu. Kita ini umat yang beda dengan umat-umat terdahulu. Kalau tadi disebutkan Nabi Allah Nuh, zaman Nabi Nuh itu umurnya panjang-panjang. Kalau zaman Nabi Nuh ada orang umur 200 tahun kok mati. Itu dari wong kampung sakno isih enom wis mati. 200 tahun. Sekarang ada yang pengen umurnya 200. Nggak pengen, 200 tahun, kasihan masih muda sudah mati. Zaman Nabi Nuh itu orang umur 50 tahun dikutang saya lucu. Saya ini sampai kutang tuh sampai seumur saya. Kalau nggak kewut, giginya sudah ucul, rambutnya sudah warna. Ini beda ya. Nabi-nabi dulu umurnya panjang-panjang dari segi umur, dari segi badan. Nabi Adam saja panjangnya adalah sitina dhira'an atau 30 meter. Itu Nabi Adam 30 meter. Masjid ini berapa meter? Masya Allah. Terus gimana? Jangan khawatir, kita yang kepingin seperti Nabi Adam nanti di surga, manusia itu akan dibangkitkan tingginya seperti Nabi Allah Adam alaihissalam. Ya Allah, mudah-mudahan semuanya jadi ahli surga Allah, amin Allahumma. Nabi-nabi umurnya panjang-panjang, tapi ada satu nabi yang umurnya paling pendek. Siapakah nabi tersebut? Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Umur Nabi Allah Sulaiman adalah 52 tahun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nabi-nabi semuanya panjang, yang paling pendek adalah Nabi Allah Sulaiman. Berapa umur Nabi Muhammad SAW? 63 tahun. Hadirin. Jadi sedikit orang itu yang kadang-kadang lebih dari umur 70 itu sedikit. Tidak semuanya. Sampai disebutkan di Taurat, ma balaghal 'abdu 70 sana illa ishtaka min ghairi illatin. Orang itu kalau biasanya umurnya 70 tahun banyak sambatnya. Kaki sakit. Ya. Setelah kaki sembuh, kepala cekot-cekot. Habis itu tangan. Oh no. Ini yang namanya sudah sunnatullah ya. Bayangkan kalau umur 70 mudah semuanya dikasih sehat. Amin Allahumma. Ini sudah sunnatullah. Wa man 'amir naqisu fil khalqi. Ditambah umurnya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada disebutkan di satu kitab, ada satu orang berobat ke dokter. Sampai dokter ditanya, "Bapak namanya siapa?" "Nama saya fulan." "Umurnya berapa?" 70 tahun. Sakitnya apa? Pak dokter, saya ini kalau sudah nyawang ini melihat. Kalau sudah melihat ini kadang-kadang goyang ini, gejala apa ini Pak dokter? Oh, hadza min 70. Itu adalah pembawaan orang umur 70 tahun kata dokternya. Oh gitu dok, ya iya. Ada lagi Pak? Ada Pak dokter. Apa? Saya kalau sudah duduk lama itu, kalau ngadeg niku berdiri, kaki saya itu getar semua Pak dokter. Ini gejala apa Pak dokter? Oh, hadza min 70. Itu adalah gowonane wong umur 70 tahun. Oh gitu Pak ya, iya. Ada lagi? Ada Pak dokter. Sambatnya ini. Apa? Saya punya perut ini dok. Kadang-kadang itu kok tidak bisa diajak kompromi. Sering diare. Ini kenapa Pak dokter? Oh, hadza min 70. Iki gowonane wong umur 70 tahun. Akhirnya pasiennya ngamuk, ngadeg, dokternya ditampar. Cepat ya. Dokternya tanya, "Loh, siapa sampai nampar saya?" Hadza min 70.
Ini adalah kewenangan wong umur 70 tahun ya. Makanya yang jadi dokter hati-hati kalau pasiennya umur 70. Ya ini umurnya Nabi Muhammad hadirin. Yang jadi tolak ukur itu umurnya Rasulullah berapa? 63 years old. Understand? Apa Pak? 63 tahun. Kita lihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berapa umurnya? Suida 63 tahun. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berapa umurnya? 63 tahun. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Berapa umurnya? Dalam riwayat 81 tahun, dalam riwayat 82 tahun. Tapi rata-rata 63. Habib Ahmad tadi 66 berarti 64 tahun. Betul ya? 66 meninggal tahun 1902 lahir. 66 kurangi 2 adalah berapa? 58 ya, 50, 68 tahun. 64 ya? Betul, 64 tahun. Rata-rata umurnya itu. Ma baina sittin was sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau ada yang hadir sekarang umurnya 50 tahun menuju 63, cedek napa mboten? 13 tahun. Dekat loh ini. Nah 13 tahun ini dekat, saya nikah sudah 13. Anak 3, insya Allah nambah lagi. Fi khairil wal afiyah, amin. Banyak anak, banyak rezeki insya Allah. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan khawatir, kata Allah apa? Kami yang kasih rezeki untuk mereka, anak-anakmu dan juga kamu. Dititipi rezekinya anak ke kita. Allah kalau subhanahu wa ta'ala kalau sudah nitipi rezekinya anak, dilebihi untuk sampean. Maka dari itu, ada orang yang banyak anaknya, insya Allah banyak rezekinya. Amin Allahumma. Mudah-mudahan anak yang barokah. Amin Allahumma. Amin. Kalau ada yang hadir umurnya 60 tahun, ke 63 tinggal berapa tahun? 3 tahun. Cedek loh ini. Sudah dekat nih. Kita mau tidak mau, wal mautu atin an qarib. Yang namanya maut itu kematian atin akan datang an qarib. Segala yang datang itu dekat, tidak ada yang jauh hadirin. Kalau ada yang hadir umurnya 62 tahun, ke 63 tinggal berapa tahun? Setahun tok. Ya, setahun. Kalau ada yang hadir umurnya sudah 63, satu-satu maju 63, benjeng. Akhirnya besoknya Ustaznya ditelepon, Ustaz, antum yang isi di tempat saya. Iya, seiring ngasih ngomong benjeng. Kenapa? Orangnya sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan panjang umur semuanya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka yang pertama kata Nabi tul umrun, yaitu tolak umruhu, panjang umur. Tapi panjang umur ini tidak jadi bagus kalau kedua tidak ada. Ini kalau di matematika namanya persamaan garis lurus. Semakin besar X maka semakin besar Y. Yang belajar kurva dan lain-lain pasti tahu ya. Jadi ini persamaan garis lurus, ini gede harus gede. Tidak bisa enggak sama. Kalau enggak hancur persamaannya ini. Tidak bisa jadi bersama. Jadi dua-duanya ini harus bagus. Yang pertama panjang umurnya kata Rasulullah SAW. Yang kedua apa? Wa hasuna amaluhu kata Nabi. Yang kedua sudah umurnya panjang, amal perbuatannya baik kata Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah jadikan kita mendapatkan kedua-duanya. Amin. Yang kedua kata Nabi, orang yang perbuatannya baik. Orang itu kalau sudah perbuatannya baik, akhlaknya baik, perilakunya baik, pasti hidupnya barokah. Iya atau iya? Pasti hadirin. Wong lek uripe apik, uripe masya Allah, pasti hidupnya berkah. Maka kita hidup ini kita cari keberkahan hadirin. Barokah ini kita cari apa saja. Mau cari umur, barokatul umur. Mau cari rezeki, barokatul arzak. Mau cari apa? Kesehatan, barakah kesehatan. Cari ilmu, barokatul ilm. Karena kadang ada ilmu banyak tapi gak barokah. Gak yanfa. Jadi yang dicari barokah. Kenapa? Karena Nabi selalu menganjurkan sampai pun nantiku wa barik lana fima a'tait wa barik lana, berikan keberkahan lana untuk kami. Nah, semuanya ya Allah. Apa? Fima a'tait, di dalam apa saja yang kau berikan kepada kami ya Allah. Artinya kita dituntut oleh Allah untuk mengarap, meminta keberkahan segala sesuatu hadirin. Maka ketika ngomongkan barokah, berkah ini sering kita sebut berkah. Apa berkah itu hadirin? Jundun min junudillahil khafi.
Berkah itu adalah tentaranya Allah yang tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Kalau berkah ini kena harta, maka sedikitnya cukup, banyaknya manfaat. Itu barakatul arzak. Kalau berkah itu kena istri kita, maka istrinya jadi solihah. Allahumma ja'al ya azwajana insyaallah minas solihat. Mudah-mudahan istri kita jadikan istri yang solihah, amin. Kalau berkah ini kena anak kita, maka anak kita akan jadi anak yang soleh, berbakti, semuanya gara-gara barokah. Makanya doanya apa? Allahumma barik lana fi dzurriyyatina fi azwajina wa dzurriyyatina. Ya Allah, berkahi kami ya Allah di dalam istri kami dan anak-anak kami. Wa la tadhurruhum, jangan engkau bahayakan mereka ya Allah. Warzuqna birrahum, dan berikan rezeki kepada kami, baktinya mereka kepada kami. Doa berkah di sembarang kalir barokah. Hadirin itu mulia kepada Allah. Maka saya ingin berikan contoh satu yang mungkin kita sering tanya, berkah rezeki ya, termasuk Habib Ahmad bin Agir Ba'bud ini orang yang dikasih barokah rezekinya, amin. Mudah-mudahan Allah dapat berkah semuanya, amin. Berkah beliau. Contoh barokah Sayyidina Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini Sayyidina Abdurrahman ini kalau bahasa kita orang terlanjur kaya, wong sing wis kadung sugih. Padahal doanya kepingin miskin. Doanya Sayyidina Abdurrahman selalu rahimallahu Mus'ab bin Umair. Kalau dengar Mus'ab bin Umair, ya Allah semoga Allah merahmati Sayyidina Mus'ab bin Umair, sahabatku Mus'ab bin Umair, ya Allah kok enak ya Allah Mus'ab bin Umair, saya kok kayak gini. Jadi minta seperti Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini saking miskinnya ketika meninggal dunia, kain kafannya dipakai untuk nutupi kepala, kakinya kelihatan. Dipakai nutupi kaki, kepalanya kelihatan, tidak cukup. Lah ini Abdurrahman bin Auf kepingin miskin tapi tidak bisa. Orang terlanjur kaya kate miskin angel lagi. Nek zaman sakniki akeh wong kadung miskin kate sugih angel. Ngene monggo ya. Subhanallah. Ini Sayyidina Abdurrahman bin Auf tidak bisa. Sampai beliau punya misi ini, apa caranya? Harta saya habis. Dia mau hidup yang miskin. Tapi orang kalau sudah dikasih berkah rezeki tidak bisa. Sayyidina Abdurrahman bin Auf pernah satu kejadian, beliau ini melihat orang-orang yang di Madinah gagal panen, kurma gagal panen. Ketika gagal panen tidak laku dijual. Ini Abdurrahman bin Auf disuruh kumpulkan semuanya. Saya beli kurma yang tidak laku, saya beli semuanya. Masukkan gudang, dimasukkan gudang, dikunci sudah. Kuncinya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maksudnya apa? Wis iki gak bakal payu. Cuma saya pengen nyenangkan orang-orang. Dikeluarin duit ya, keluarin duit. Ilianan beli semua kurma dengan harga normal, sahabat seneng semua, kurmanya laku, tidak ada yang rugi. Ini Abdurrahman bin Auf. Maka saya lihat Al Habib Ahmad juga dulunya suka seperti itu, suka ngutangi wong. Orang mau kerja kasih modal, sampai kan gagal lagi kasih lagi, sampai berhasil. Ini akhlak-akhlak yang ditiru daripada sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sampai niru jejaknya orang, insya Allah akan mendapati apa yang didapatkan oleh orang tersebut. Subhanallah, Abdurrahman bin Auf beli semua dikunci, seneng ya. Dua entek gaya itu kulit wow, seneng, alhamdulillah ya Allah. Uang saya habis, sujud syukur. Di sini ada yang uangnya habis, alhamdulillah. Innalillah katanya. Ini duitnya habis, alhamdulillah senang. Tapi tidak lama kalau Abdurrahman bin Auf datang utusan dari Yaman masuk Madinah bawa unta, di untanya ini bawa emas. Dan uang dinarnya dibawa emas begitu besar ke Madinah, pengen kulaan yang namanya kurma. Datang ke pasar kurma. Jadi ini mulai biar sampai sekarang ya. Sampai kalau umroh sekarang itu hari kedua di Madinah setelah dari Kuba, kemana? Ke pasar kurma. Di sana apa? Diicipi kurma sak macamnya, halal, halal, halal. Tapi jamaah Indonesia kadang keliru. Halal, halal sak kotak banget tuh. Ya haram tuku lah itu ya. Maksudnya halal sampai nyoba, halal diangkat ya. Enggak ya. Halal itu sampai nyoba semuanya halal. Kalau bawa harus bayar artinya. Ini orang dulu ke sana ke Madinah cari kurma, ada kurma ajwa, kurma sukari, semua kurma enak-enak. Ditawari kurma ajwa, enggak, saya enggak cari ini. Ditawari sukari, enggak, saya enggak cari ini. Kurma Madinah ini begitu nikmat lagi, berkah, nikmat, enak, enggak mau. Terus sampai cari kurma apa sampai? Saya cari kurma yang bosok, yang gagal panen. Subhanallah, enggak ada sudah. Loh, siapa yang punya? Yang punya satu orang. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Didatangi Abdurrahman bin Auf hadirin.
Ini loh rezeki. Didatangi di tok-tok, assalamualaikum, kok gak ada yang jawab? Assalamualaikum. Ini yang jawab ini insya Allah orang calon-calon berkah rezekinya semuanya. Karena yang jawab di sini Abdurrahman bin Auf. Waalaikumsalam. Silahkan masuk, dipersilahkan masuk. Ketika masuk ditanya ada apa? Saya datang ke sini dapat kabar sampai ini punya kurma gosok. Kurma yang gagal panen. Oh iya betul, ada di gudang. Ada apa? Saya mau borong kurmanya semuanya dengan harga 10 kali lipat dari harga normal. Ini yang dilakukan hadirin. Kalau keluar dari 1 miliar, berarti uang yang masuk berapa? 10 miliar duit teko meneh. Nangis meneh, ya Allah kok teko meneh duit ini. Ada di sini yang dapat 10 M kok teko meneh. Datang lagi, atau tak tono ya Allah. Datang lagi. Akhirnya ditanya, lo sampai ini buat apa mas? Kok beli kurma ini buat apa? Iya, di tempat kami ada wabah penyakit, tidak ada obatnya kecuali kurma bosok. Allah SWT. Ini loh rezeki hadirin. Maka hidup ini yang dikatakan berkah. Loh kenapa kok berkah? Nanti saya akan ceritakan bagaimana berkah nggak di rezeki dok, tapi bagaimana resepnya berkah itu bisa kita dapatkan disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika Allah menceritakan Nabi Allah Isa alaihi salam, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayyah wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyah. Di dalam Al-Quran ini semuanya ada isyarat hadirin. Ketika Nabi Isa menceritakan wa ja'alani mubarakan, Allah telah menjadikan saya diberkahi ainama kuntu, dimanapun aku berada, diberkahi oleh Allah. Ini Nabi Isa tadi diceritakan Habib Husin bagaimana beliau menyembuhkan penyakit kusta, lepra. Bagaimana kalau orang buta diusap dengan tangannya langsung ketok. Ini Nabi Allah Isa alaihissalam, keberkahan tangannya. Ini masih Nabi Isa. Bagaimana Nabi Muhammad SAW? Kalau kita baca kitab Syifa, itu Nabi Muhammad berbagai macam mukjizat Rasulullah. Di antaranya sahabat ada yang datang, ya Rasulullah, matanya ucul. Mata ini ucul lampu perangan, keluar sudah. Biasanya bola mata kalau keluar diganti neker. Ya, tidak bisa. Ini datang, ya Rasulullah, mata saya dipegang sama Nabi. Dibalik nomornya, Bismillah, matanya normal lagi. Kata sahabat tersebut, demi Allah, ketika aku tua, mata yang satu itu sudah mulai buram, tidak kelihatan sakit, tapi mata yang dipegang oleh Nabi Muhammad SAW sampai tua tetap jelas, tetap berkah. Kenapa? Berkah tangannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad semuanya barokah, hadirin semuanya, sampai dengar eling Nabi saja berkah, apalagi dari jasadnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Nabi Muhammad. Maka ketika ngomongkan berkah di sini disebutkan resepnya apa, Beb? Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayyah. Dan Allah berpesan, Allah memerintahkan saya untuk melaksanakan sholat hadirin. Ternyata yang pertama di antara sebab berkah niki sholat yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Kita lihat bagaimana Abdurrahman bin Auf sholatnya gimana, Beb? Pernah beliau pulaan barang, diangkut unta niki puluhan bahkan ratusan unta. Ketika sampai lokasi lagi enak-enak izir-iziran bagian logistik, adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita lihat, kalau kita misalkan lagi oleh makelaran hitung-hitungan di notaris, terus adzan, nutup ngitung apa nang masjid salat, jujur, nutup ngitung apa nang masjid, alhamdulillah jujur. Makanya masjidnya sepi, terus aman. Sampai kadang-kadang masjid ini bingung ya. Tadi dikatakan masjid ini bingung, sudah diapi, dibagusi, tetap sing sholat didik. Sampai diapi ini, sampai bagus biar orang yang masuk itu senang, tetap yang masuk didik. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Betapa memang berat yang namanya sholat, tapi termiliki letak sukses dunia akhirat di sholat ini. Wow hadirin. Sampai ada satu ini hikayat ya, hikayat. Satu orang takmir masjid, adzan subuh sing teko mek papat, kalau sing teko padahal sudah pujian Allah wujud kita bawa semuanya, yang datang 4. Adzan zuhur asar tidak ada yang datang, adzan maghrib sak sof, adzan isya setengah sof. Setiap hari seperti itu sampai bingung, masjid sudah dibagusi, sudah kok yang datang tetap sedikit. Akhirnya pegel nih. Ketika pegel jam 1 nang masjid, di setel ampli gede non toahnya kabeh, adzan jam 1 bengi.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung sak kampung teko kabeh. Sing lanang sing wedok ngene kudu ana apa kobongan, ana apa bingung kobongan ya. Ana apa azan bengi-bengi datang semua full ngenteni wong iki selesai azan. Setelah selesai azan, wah dari nonton ngarep wong sak ngono akeh jare wong kami udah cak sampean iki edan aja. Jam 1 kok azan iki sampean edan. Jare sing azan ditakoki sebentar. Sadurunge kula jawab kula badhe tanglet. Napa? Aku azan subuh sing teko mek 4. Azan zuhur asar gak ono sing teko. Azan maghrib sak sof. Azan isya kadang-kadang setengah sof. Lah kula azan jam 1 kok teko kabeh niki sing edan kula apa sampean ngoten. Jare kamu nggih subhanallah. Makanya kalau pengen masjidnya ramai azan jam 1 ya. Subhanallah, sampai Nabi ini heran kalau sampai baca di Khatam Bukhari itu mesti lewat hadis ini. Ketika Nabi Muhammad SAW melewati Isra Mi'raj, itu Nabi melihat kumpulan manusia yang kepalanya dicur, kepalanya dihancurkan oleh Allah. Rentek metu menemotoi. Ketika keluar lagi kepalanya dicur lagi, keluar lagi, dicur lagi. Nabi berhenti, Nabi tanglet. Man haula'i ya Jibril. Sopo iki Jibril? Kok cek namanya sirai dicur balik. Siapa mereka Jibril? Dijawab mereka Jibril, ya Rasulullah, mereka adalah orang-orang ya Rasulullah alladzi yatazaqalu ru'usuhum 'anis shalah. Mereka orang-orang sing sirai lek dikengken salat abot ya Rasulullah. Yang salat subuhnya jam 09.00 isuk kena niki wae. Salat zuhure asar. Salat maghrib bareng isya jam 3 bengi ini kena hati. Lho niki salat abot ae sirahe ajur napa maneh sing gak salat. Makanya saya pesan sama Pak Mudin, ada Pak Mudin di sini. Kalau ada yang biasa ngurusi jenazah, kalau misalkan di tempat sampean ada orang mati kok ndak sholat, setelah sampean mandikan dikafani, tolong kayak ono helm teropong sing SNI. Ya, jadi masuk kuburan kayak helman. Cek gak penjut kabeh. Jadi mulai ketak duduk ya helm wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka sholat hadirin, sholat niki wau. Abdurrahman bin Auf, apa yang terjadi ketika beliau ke masjid setelah ngitung niki wau, ternyata di masjid beliau sudah terlambat. Terlambatnya takbiratul ihram, terlambat sak rakaat. Terlambatnya bukan karena ngaji loh. Kalau karena ngaji di pondok kita biasa tutup no mari azan, tutup no ngaji selesai. Ini akhirat, ini urusan dunia kan. Ketika terlambat langsung, barangku gak usah dijer kabeh. Loh, kenapa? Ini semua sedekah untuk Ahlul Madinah. Kenapa? Gara-gara ini saya sampai ketinggalan sholat. Ini Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita mengaca hadirin, wala siyama ahla baiti Rasulillah, apalagi keluarganya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad ini apa kata Nabi? Kata guru kami, aktsar futuhul alawin, banyaknya alawin ini futuhnya di mana? Fis shalah, di dalam sholat. Wirata min jaddihim sallallahu alaihi wasallam. Ini warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu cinta sama sholat. Nabi itu nunggu-nunggu sama sholat. Maka kalau kita umatnya Nabi Muhammad, apalagi dalam darah kita ada dagingnya Rasulullah, ada darahnya Nabi Muhammad, cintai sholat, cintai, tidak peduli umur berapa ya, datangi itu masjid. Datang azan, marhaban bil qaili ahlan ahlan bi sholati marhaban wa ahlan. Datang itu masjid dengan sukacita. Karena ini warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada keturunannya apa? Salat. Nabi sampai sebelum meninggal dunia yang keluar dari lisannya Nabi apa? As-shalah. Karena sudah tidak kuat lisan dia ngomong. As-shalah wa ma malakat aymanukum. Ojo ninggalno salat. Jangan tinggalkan sholat hati. Aduh, tinggalkan sholat. Sampai punya duit berapa? Miliaran, tidak sholat, kacau hidup. Tidak mungkin benar hidupnya. Sampai jadi apa saja kalau sholatnya kacau, hidup kacau. Tidak diri kita kacau, istri kacau. Istri tidak kacau, kita kacau, anak kita kacau. Hidupnya tidak enak, tak gitu, rumah tangga tidak enak. Semua gara-gara apa? Gara-gara meninggalkan sholat. Jadi kalau di hidup kita ini ada tidak enaknya, itu cari dari mana? Sholatnya. Pasti ada yang masalah. Alhamdulillah saya istiqomah 5 waktu di masjid, 5 waktu imamnya belum datang, belum ada saya sudah di masjid. Sebab muadzin ya, subhanallah. Tapi kok seperti ini, mungkin istrinya tidak sholat. Istri saya sholat, masya Allah semuanya di masjid. Anaknya mungkin tidak sholat di Jarno. Hati-hati, di rumah yang di sana tidak dilaksanakan sholat, maka keberkahan akan hilang dari orang tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua akan saya singkat dengan yang ketiga. Karena sudah
dan jam 11 ya. Yang kedua dan yang ketiga kata diceritakan waz zakat. Allah perintahkan saya untuk menunaikan zakat. Orang ngeluarin zakat, sedekah itu berarti wong loman. Laki-laki kepingin sampai rezeki barokah, kepingin hidup barokah, harus loman. Tidak ada. Saya mau medit tapi kepingin soge, tidak bisa. Ya, wong medit itu sak soge-soge ini uripe pasti gak enak. Itu pasti jelas. Tidak enak. Orang hidupnya pelit, tak enak. Dan beliau Habib Ahmad bin Aqil ini orang yang dermawan, orang yang kita kenal dengan kedermawannya. Bagaimana tadi diceritakan, suka bantu pondok, suka bantu majelis, suka bantu masjid, suka bantu kebaikan. Ini menunjukkan beliau adalah dermawan dan ditutup oleh anak-anaknya, insya Allah. Amin. Siapa yang tahu? Habib Umar. Yang saya tahu itu yang kenal Habib Umar. Dari kecil saya sering di rumahnya beliau, almarhum Al Habib Umar bin Ahmad bin Aqil waktu di Malang. Kalau saya di rumahnya sampai sekarang saya ingat ya, mesti dikasih makan sama anak-anaknya Habib Aqil dan Soleh, kasih makan. Bagaimana lomannya itu terus. Dan bagaimana kalau dengar ada masjid dibangun apa, selalu mereka. Dan ini harus terus turun, tidak boleh mandek. Yang seperti yang diturunkan kalau cinta sama abahnya, Habib Umar cinta sama abahnya, dilanjutkan apa yang dilakukan abahnya. Kalau keturunannya cinta sama abahnya, Totokno ini termasuk termasuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya orang dermawan, jangan khawatir nanti hidupnya pasti dikasih enak orang dermawan. Abdurrahman bin Auf ini kok bisa dapat barokah, kenapa? Silakan dirujuk di kitab Suwar Hayatus Sahabah karya Syekh Abdurrahman Basha. Diceritakan waktu Nabi itu perlu mau ada peperangan, Nabi perlu tidak ada duit Islam. Gimana ini? Maka Abdurrahman bin Auf dengar, ini Islam lagi perlu uang. Lari terburu-buru Abdurrahman bin Auf ini ke rumahnya, diambil separuh hartanya. Ya, kalau dikurskan ini uangnya 10 miliar, 5 miliar dibawa ke Nabi Muhammad SAW. Ketika sampai ya Rasulullah, saya mau nanya ya Rasulullah, kenapa? Ya Rasulullah, saya punya harta 10 miliar. Kalau misalkan yang 5M saya taruh rumah untuk kerjaan saya, yang 5 miliar lagi untuk saya bantu ya Rasulullah, apa enggak kurang ya Rasulullah? Bayang loh, 5M enggak kurang. Ya Abdurrahman bin Auf. Nabi langsung senyum, senyum Rasulullah, ngangkat tangannya. Ini yang diakan Nabi Muhammad SAW. Nabi mengangkat tangannya, apa kata Rasulullah SAW? Barakallahu fima a'tait wa barakallahu fima amsaktah. Mudah-mudahan sing sampean kayak ini barokah, dan yang sampean tinggal di rumah itu barokah, kata Rasulullah SAW. Karena doanya Nabi tidak pernah habis harta daripada Abdurrahman sampai meninggal itu. Ketika meninggal gudangnya emas tok. Yang mau bagi warisan, saya nutupi tangannya abu. Saking ngakene masih Abdurrahman bin Auf, tidak berhenti hadirin. Kalau sekarang sampai tidak punya ya emas Abdurrahman bin Auf, minimal kalau punya suami cari yang namanya Abdurrahman. Mas Abdurrahman ya, Mas Rahman. Ya walaupun tidak kaya cari punya emasnya, insya Allah. Amin ya. Ini Abdurrahman bin Auf hadirin. Jadi kayak gitu kalau sedekah. Dan Abdurrahman bin Auf ini kadang-kadang apa? Di pasar naruh 30, tiap hari naruh 30 unta. Kalau bahasa sini di pasar naruh 30 Avanza. Siapa yang perlu Avanza, monggo dipundhut. Ini Abdurrahman bin Auf. Datang semuanya, ini bandino seperti itu, setiap hari seperti itu, tidak pernah habis. Hartanya tidak pernah habis. Kenapa? Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga karena kedermawannya, kedermawanan daripada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Makanya wali itu tidak ada yang medit. Silahkan cari biografi wali mulai mana, mulai daerah sana sampai pucuknya Indonesia, di pucuknya Indonesia di Batam sampai nyebrang namanya Pulau Tanjung Pinang, Pulau Bintan. Pulau Bintan sampai pucuk itu masih ada namanya Tanjung Pinang. Nyebrang lagi masih ada namanya Pulau Penyengat. Di situ ada waliullah. Pucuk di sana Singapura, Malaysia, Filipina sudah. Tetap ada wali. Dulunya gimana? Loman. Tidak ada. Waliullah medit itu tidak ada. Kalau ada wali medit, biasanya wali murid. Ya. Itu yang TPK-nya muda 10.000 ngamuk. Ya, ini yang medit. Kalau waliullah tidak mungkin. Kuburannya kuburan biasa kalau wali murid ya. Maka ini syarat yang kedua, jadilah orang yang dermawan. Jangan pernah takut hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang orang sekarang banyak takut dengan rezeki. Harus saya sampaikan, ada di dalam bahasa Arab itu ada ham, ada rom, ada hazan. Yang pertama ham ini adalah wong sumpah atas sebab yang belum terjadi. Sekarang banyak terjadi. Kok ya apa? Nanti ya apa? Nanti gimana?
Gara-gara ini nanti sampai dia nggak peduli halal haram diambil semuanya. Hati-hati yang ngambil barang haram, yang ngambil uang haram, hati-hati yang diharamkan oleh Allah. Kenapa, Beb? Disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i, jama'al haram ilal halal liyukthiru. Ada orang yang dia mengumpulkan harta dari yang haram dicampur dengan yang halal, liyukthiru, supaya untuk buat dia kaya. Biar saya sokir, biar cepat. Kalau nggak gitu saya nggak bisa kini. Tapi dari barang haram. Apa kata Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, dakhalal haramu ilal halali fabu'thiru. Kalau sudah masuk yang haram bercampur dengan yang halal uang kita, bukannya memperbanyak hadirin, tapi akan menghancurkan kehidupan kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Memang halal itu kadang-kadang datangnya titik-titik, tapi kalau sampai ikuti akan jadi berkah dan besar. Haram itu datangnya besar, tapi akan habis hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi yang mendambakan hidup senang apa? Cari yang halal. Jadilah orang yang dermawan, insya Allah sukses. Yang ketiga hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau mau sukses bahagia, tadi saya ham itu sumpah sebab belum terjadi. Kalau rom itu sumpah bersamaan dengan sebab yang terjadi. Ya. Kalau huzun itu sumpah yang terjadi, sedih, kesedihan ya, setelah sebabnya terjadi. Makanya ceritakan di Al-Quran surat Al-A'raf, falamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Asifa ini syiddatul hazn, yaitu Nabi Musa ketika balik menemui kaumnya, Nabi Musa sedih sekali. Apa? Karena kaumnya sudah kemarin-kemarin ternyata nyembah pedet, seperti disembah. Waktu lihat itu sedih Nabi Allah Musa alaihissalam. Maka yang ketiga hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau pengen hidup kita berkah, wa barran biwalidati, jadilah anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Sudah, ini resep. Sama ibu bapak itu kalau bisa jangan ngomong enggak. Ya, Habib Hamid Mauladawilah kalau nasihati saya seperti itu. Sama ibu itu jangan ngomong enggak. Ya, oh iya insya Allah. Ya insya Allah. Oh iya insya Allah. Ya insya Allah terus. Jangan enggak, jangan ya. Jangan ngomong enggak sama ibu bapak. Ya insya Allah. Ya insya Allah. Senangkan mereka hatinya. Ojo medit ngambil ibu bapak. Ya, banyak orang sekarang kadang-kadang medit sama ibu bapaknya. Tidak berkah duitnya hadirin, tidak berkah rezekinya. Hidupnya yang menunggu-tok tidak akan barokah kalau sudah sama ibu bapaknya medit, tidak mungkin hadirin. Kalau kita ambil dari Al-Quran, di Al-Quran ini banyak yang tersirat dan tersurat. Yang tersirat ini tidak kelihatan hadirin. Apa? Waktu kejadian Nabi Musa diuber-uber sampai di Israel, diuber-uber Fir'aun di surat Asy-Syu'ara, ya, ketika tara al-jam'ani, falamma tara al-jam'ani, ketika uber-uberan Nabi Musa diminta oleh Allah untuk hijrah, untuk pindah, untuk pergi, maka Fir'aun mengejar dengan kaumnya. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika sampai laut ini apa yang terjadi hadirin? Sampai laut kata kaum Bani Israel, inna lamudrakun wis. Awak dhewe mati guys, mati sudah. Belakang tentara Fir'aun, depan laut, tidak bisa kemana-mana. Apa kata Nabi Allah Musa? Diabadikan di Al-Quran untuk menjadi pelajaran bagi kita. Kalah kata Musa, tidak mungkin. Jangan khawatir, tidak mungkin kita mampus. Kenapa? Inna Rabbi sayahdi. Sesungguhnya Tuhanku Allah bakal memberikan petunjuk. Karena ini perintahnya Allah, tidak mungkin dibiarkan hadirin. Kalau kita melakukan perintahnya Allah, di setelahnya ini yang penting. Apa yang terjadi? Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asaqal bahra. Ketika tidak ada jalan, Nabi Musa juga di hatinya saat ini bingung, tapi ada Allah. Apa kata Allah? Fa'auhayna, kami wahyukan kepada Musa anidrib bi'asaqal bahra. Hei Musa, tutuk kayumu nang laut. Kayumu ini tutuk nang laut. Hei Musa. Nabi Musa sekedar menjalankan perintah, tidak tahu apa yang terjadi. Pokoknya Allah perintahkan saya nutuk kayu di laut. Apa yang terjadi? Allah Ta'ala ditutuk hadirin. Apa yang terjadi? Fanfalaqa kullu firqin fakana fanfalaqa, maka terbelahlah, fanfalaqa, terbelahlah air lautan. Di sini ada yang tersirat hadirin. Apa? Allah perintahkan Nabi Musa nutuk laut. Fanfalaqa, maka terangkatlah air laut. Fakana kullu firqin kattaudil azim. Air laut terbelah ini jadi dua naik ke atas ini. Ini perintahnya siapa? Perintahnya Allah hadirin. Yang disembunyikan, tapi di sana ada hakikat gaib kita tidak tahu. Ya, Nabi Musa suruh duduk kayumu. Di sana ada perintah Allah yang lain yang kita tidak tahu. Diperintahkan kepada makhluknya, buminya,
ciptaannya ini untuk menolong Nabi Allah Musa dengan naik. Kenapa? Karena Nabi Musa sudah menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ringkasnya apa? Ringkasnya, di dalam setiap rezeki di situ ada amanat. Di dalam setiap amanat di situ pasti ada rezeki. Jangan khawatir. Allah perintahkan sampai sing baik nang wong tua. Saya tidak ada, Beb. Saya tidak punya, Beb. Bagaimana Habib Umar ya ke orang tuanya kita tahu ya. Bagaimana kalau sama orang tua itu yang korban nanti. Insya Allah keluarin. Tidak mungkin Allah perintahkan sampai bakti nang wong tua tidak dikasih sama Allah, tidak mungkin. Setiap amanat pasti ada rezeki di sana. Cuma belum keluar, dicek kita ini sama Allah itu temenan apa nang ibumu, temenan apa bapakmu. Maka ketika seseorang itu berbakti kepada kedua orang tuanya, di sanalah kebahagiaan akan datang kepadanya, keberkahan akan datang kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita orang-orang yang dimanapun kita berada selalu mendapatkan keberkahan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang panjang umurnya, sehat walafiat di dalam amal perbuatan yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita orang-orang yang sholatnya bagus, istiqomah, yang disebut tadi rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Orang-orang yang tidak terlalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, dari menunaikan sholat dan dari menunaikan daripada zakat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita semua orang-orang yang dermawan, dan dijadikan kita, anak-anak kita semuanya, keturunan kita, anak-anak yang berbakti kepada ibu bapaknya, anak-anak yang dicintai oleh ibu bapaknya, anak-anak yang selalu buat bunga ibu bapaknya, anak-anak yang selalu buat senang kepada orang tuanya, sehingga Allah pun ridho kepada mereka dan keberkahan turun kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Hadza ma aqulu lakum wa astaghfirullah min qaulin bila amal. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.